Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Nurul Maufiroh, Wardi LPDP Program Doktor Dalam Negeri. Di sini saya akan coba untuk berbagi dan memberikan informasi tentang beasiswa LPDP. Dan bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, LPDP bisa menjadi salah satu pilihan terbaik. Yang pertama di sini bagaimana cara menjadi Wardi LPDP. Yang pertama adalah kuasai medan perangnya. Bagaimana cara kita menguasai medan perang? Maka kita kenali terlebih dahulu. Yang perlu dikenali yang pertama adalah tentang jadwal pendaftaran LPDP di tahun 2023. Jadi di sini perlu diketahui bahwa jadwal pendaftarannya itu dibagi menjadi 2 tahap. Istilahnya adalah tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 sudah dibuka mulai 25 Januari 2023 dan akan ditutup pada 25 Februari 2023. Sementara untuk tahap yang kedua, rekan-rekan bisa mendaftar pada tanggal 9 Juni 2023 sampai 9 Juli 2023. Berarti dari sini antara pembukaan baik tahap 1 dan tahap kedua ada rentang waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri pada seleksi LPDP di tahun 2023. Nah, bagaimana jalur seleksinya? Jalur seleksi untuk LPDP sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama di sini adalah beasiswa jalur umum. Pada beasiswa jalur umum, ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dikenal dengan istilah jalur reguler. Siapapun bisa mendaftar di jalur ini ya, asal memenuhi syarat. Kemudian yang kedua ada PTUD. PTUD itu singkatan dari Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan pendidikan di jenjang magister atau doktoral, kemudian yang dipilih adalah universitas di luar negeri, 25 universitas terbaik dunia, berarti jalurnya di PTUD. Kalau tidak termasuk 25, bisa masuk ke jalur reguler. Berikutnya yang nomor 3, ini kategorinya baru ya, namanya adalah jalur parsial. Jadi jalur parsial ini memfasilitasi bagi putra-putri bangsa yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan secara finansial, tetapi dana yang digunakan kurang mencukupi. Jadi ada, tapi tidak mencukupi. Maka di sini ditawarkan beasiswa parsial. Jadi sifatnya nanti untuk biaya pendidikan ditanggung oleh pihak LPDP. Sementara untuk biaya hidup, kebutuhan penunjang gitu ya, untuk sehari-hari dan sebagainya akan ditanggung oleh individu itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, jalur yang kedua, ini namanya adalah beasiswa jalur afirmasi. Jalur afirmasi sendiri diperuntukkan yang pertama bagi putra-putri Papua. Kemudian yang kedua, dari daerah afirmasi. Dan yang ketiga, bagi masyarakat golongan prasejahtera. Dan yang keempat, khusus bagi penyandang disabilitas. Nah, ini jadi variasinya cukup banyak ya. Kalau putra-putri Papua pasti nanti bisa dibuktikan dengan KK, KTP, terus kemudian ijazah pendidikan, seperti itu. Berikutnya di sini juga ada daerah afirmasi, kemudian prasejahtera biasanya dibuktikan salah satunya dengan terdaftar sebagai penerima PKH. Kemudian juga ada penyandang disabilitas ya. Jadi dari sini diberikan beasiswa khusus seperti itu. Yang berikutnya yang terakhir namanya adalah beasiswa jalur targeted. Untuk jalur targeted sendiri dibagi menjadi 2 sektor.
Yang pertama adalah sektor publik, di mana sektor publik ini mengacu pada dokter spesialis dan subspesialis. Karena kita tahu di tahun 2020 kemarin ya, dunia sedang mengalami pandemi di mana tidak satupun negara bersiap untuk hal sebesar itu. Dan kita tahu bahwa kondisi kesehatan negara kita juga banyak yang harus ditingkatkan. Maka dari sini ada beasiswa khusus jalur targeted, yakni bagi dokter-dokter spesialis dan subspesialis. Selain itu, diberikan juga bagi para PNS, pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, ini juga diberikan sebagai abdi negara guna meningkatkan kualitas dan pengembangan diri dari para individu baik yang ada di TNI Polri maupun yang berprofesi sebagai PNS. Dan yang berikutnya adalah kader ulama. Nah, kader ulama ini juga diperuntukkan bagi calon-calon pemimpin agama di masa depan. Oke, dan yang kedua di sini ada sektor industri. Kalau sektor industri di sini yang dibidik adalah bidang kewirausahaan. Nah, ini didorong untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan pastinya diharapkan ke depannya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Dan berikutnya ada kerjasama bidang metalurgi dan science material, tapi sifatnya co-funding. Jadi ini sifatnya kerjasama dengan universitas di luar negeri sana. Salah satunya adalah di CSO ya, itu dia di Tiongkok sana. Jadi di sana beasiswanya dari UNIF dan dari LPDP. Jadi sifatnya itu adalah kerjasama seperti itu. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah peserta atau calon peserta pendaftar beasiswa LPDP harus bisa menentukan kira-kira saya lebih tepat memilih jalur yang mana. Kalau dulu saya di tahun 2022 memilih jalur umum, tepatnya di poin 1 yakni reguler. Karena saya tidak termasuk pada poin apa ini namanya jalur afirmasi maupun jalur targeted. Jadi yang lebih tepat bagi saya pada saat itu adalah jalur reguler. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar, silahkan dipelajari karena setiap jalur itu memiliki yang namanya kekhususan, tapi tetap memiliki keumuman. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keumuman-keumuman dan kekhususan persyaratan dari jalur-jalur yang ada. Oke, kita akan coba pahami yang pertama di sini adalah persyaratan umum. Secara umum, semua calon wardi LPDP harus berkewarganegaraan Indonesia. Jadi warga negara Indonesia ya itu mutlak. Kemudian yang kedua memiliki ijazah. Ijazah apa? Ijazah S1 jika mau lanjut ke S2. Memiliki ijazah S2 jika mau lanjut ke pendidikan S3 seperti itu. Dan yang ketiga, di sini memilih perguruan tinggi dan program studi yang disyaratkan oleh LPDP. Jadi ada daftar perguruan tinggi dalam dan luar negeri beserta program studi yang sudah tertera atau disyaratkan oleh pihak LPDP. Jadi kita tidak boleh memilih di luar itu ya. Jadi yang tertera di sana memang secara umum adalah universitas-universitas terbaik dengan kualitas terbaik, dengan jurusan-jurusan yang sangat variatif ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa mengcover kebutuhan seluruh pendaftar beasiswa seperti itu. Jadi nanti ada file khusus terkait nama-nama universitas beserta dengan program studi yang bisa dipilih oleh calon pendaftar beasiswa LPDP. Dan yang keempat di sini ada kewajiban menulis komitmen kembali ke Indonesia. Nah, ini bagi yang
berada di luar negeri ya, tapi yang berada di Indonesia bagaimana pendidikannya? Tetap membuat karena tidak hanya komitmen kembali ke Indonesia yang harus dituliskan juga rencana pasca studi. Jadi setelah kuliah mau ngapain dan apa rencana kontribusinya ya? Pastinya we have to pay back. Kita harus membayar kembali atas apa yang telah diberikan oleh negara kepada kita. Jadi ini harus kita rencanakan agar kita terstruktur, tidak keluar dari jalur itu yang diharapkan. Dan ini harus benar-benar ya penulisannya, karena ini yang akan menjadi salah satu bahan yang dibahas pada seleksi terakhir atau seleksi substansi. Berikutnya yang kelima adalah menulis proposal penelitian dan ini khusus doktor ya, khusus bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan di program doktoral harus menulis proposal penelitian. Tetapi sebaiknya bagi rekan-rekan yang ingin melanjutkan ke pendidikan magister juga sudah harus ada gambaran ya, karena kadang ini juga ditanyakan kira-kira nanti mau neliti apa nih, mau nulis apa, itu jadi tetap harus disiapkan meskipun masih berada di alam ide. Tapi kalau khusus doktor, ini memang benar-benar harus dibuat draftnya dan harus disubmit atau diupload pada borang pendaftaran. Berikutnya yang keenam adalah melampirkan LOE, Letter of Acceptance. Jadi bukti bahwa kita sudah diterima di universitas yang kita inginkan dan sifatnya unconditional. Dalam artian tidak ada syarat khusus yang diminta oleh universitas dalam menerima kita. Nah, itu yang baru bisa dilampirkan. Tapi tidak wajib ya, ini sifatnya juga jika memiliki. Saya sendiri tidak memiliki LOE unconditional pada saat mendaftar. Jadi pada saat mendaftar dulu, saya memilih untuk daftar dulu, dapat beasiswa dulu, baru saya mendaftar universitas. Nah, seperti itu kasusnya. Tetapi ini berlaku untuk dalam negeri ya. Kalau untuk luar negeri, wajib hukumnya memiliki LOE seperti itu. Kemudian yang ketujuh, silahkan disebutkan prestasi, kejuaraan, publikasi, dan pengalaman organisasi yang pernah dimiliki. Kalau misalkan memiliki banyak publikasi saja dan pengalaman organisasi ya tidak masalah. Tetapi yang diharapkan di sini memang agar kita mampu menyebutkan pernah bergabung di organisasi apa saja, punya prestasi apa, kemudian tulisan-tulisan yang pernah kita buat dan publikasikan seperti itu. Berikutnya poin yang ke-8 adalah tidak sedang menempuh studi. Misal kita lagi semester 1 ini ya, kuliah gitu. Terus mendaftar beasiswa tidak bisa. Jadi beasiswa ini diberikan sebelum kita menempuh pendidikan. Dan yang berikutnya tidak sedang atau mendaftar beasiswa lain karena dikhawatirkan nanti ada double funding. Jadi kalau kejadiannya seperti ini tidak diperkenankan. Silahkan memilih salah satu ya agar kita bisa memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa yang lain untuk mendapatkan salah satu dari beasiswa tersebut. Itu adalah untuk persyaratan umum. Jadi secara umum di semua jalur memiliki yang namanya persyaratan secara umum ya, seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Sementara untuk persyaratan khusus, setiap jalur seleksi, baik itu yang umum, reguler, PTUD, parsial, baik yang afirmasi maupun targeted itu beda-beda. Jadi persyaratan khususnya itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Misalkan yang pertama tapi secara umum persyaratan khusus itu akan berlaku atau berbeda-beda. Yang pertama adalah pada batas usia pendaftar. Jadi batas usia pendaftar itu beda-beda. Saya ambil contoh misalkan, batas usia pendaftar untuk jalur reguler, kalau untuk program magister itu usianya 35 tahun.
Sementara untuk program doktor itu usianya adalah 40 tahun. Tapi berbeda ketika TNI atau Polri. Jadi batas maksimal magister bisa sampai 40 tahun, doktoralnya 45 tahun. Begitu pula dengan PNS. PNS itu magisternya 37, kemudian untuk doktornya 42. Kalau yang PNS fungsional itu juga beda lagi. Magisternya bisa 42, doktornya 47. Ulama juga beda, Papua juga beda. Kalau untuk Papua sendiri, putra-putri Papua, batas maksimal pendaftar untuk program magister adalah usianya 47 tahun. Sementara untuk program doktoralnya adalah 50 tahun. Jadi memang berbeda. Terus kemudian yang kedua di sini ada IPK minimal jenjang sebelumnya. Untuk IPK minimal jenjang sebelumnya, secara umum hampir sama ya. Jadi secara umum itu hampir sama, yakni untuk program S1 ke S2, S1-nya itu minimal dapat IPK-nya itu 3. Sementara kalau S2 ke S3 minimal ijazah S2-nya itu adalah 3,25 seperti itu. Yang berikutnya poin ketiga, mengunggah sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini juga beda-beda ya. Jadi kalau untuk dalam negeri dan luar negeri, sertifikat bahasa Inggris yang disyaratkan itu berbeda. Kalau dalam negeri secara umum kita pakainya adalah TOEFL ITP. Tetapi kalau di luar negeri itu ada IELTS, ada juga IBT. Jadi beda, skornya pun berbeda ya, tergantung jalurnya. Kemudian ada juga jalur-jalur khusus yang lain ya. Tidak semuanya saya sebutkan di sini. Ini untuk gambarannya yang berbeda-berbeda gitu ya. Misalkan untuk jalur masyarakat yang prasejahtera itu juga harus melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan entah orang tua, kakak atau keluarganya ya itu terdaftar sebagai penerima PKH. Kemudian untuk yang Papua misalkan ya persyaratan khususnya itu salah satunya harus memiliki ijazah pendidikan di provinsi yang ada di Papua, seperti itu. Nah, jadi dari sini catatannya, setiap jalur seleksi memiliki syarat tambahan khusus yang berbeda. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Ya, tidak bisa digeneralisasi. Sebagai contoh batas usia tadi sangat berbeda-beda. Jadi penting bagi rekan-rekan semua yang berminat untuk mendaftar beasiswa LPDP benar-benar memahami poin-poin khususnya. Dan jangan lupa juga ya poin umumnya karena ini menjadi salah satu kunci untuk bisa lolos seleksi administrasi seperti itu. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2023. Caranya yang pertama adalah silahkan login atau membuka situs beasiswa lpdp.kemenq.go.id seperti itu secara online ya. Silahkan dibuka, kemudian dilengkapi dan unggah semua dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, terus kemudian scan ijazah, terus kemudian ada scan surat rekomendasi, apalagi tadi ada juga tes kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, itu hasil scan-nya juga dilampirkan seperti itu, termasuk membuat komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, serta rencana kontribusi. Dan yang terakhir, jangan lupa pastikan melakukan submit ya. Kalau tidak submit ya pasti tidak bisa diverifikasi pada aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Baik, berikutnya di sini adalah tahapan seleksi beasiswa LPDP 2023. Sebenarnya sama dengan tahun sebelumnya ya. Secara umum semua jalur itu sama, semua harus melewati poin yang pertama yakni seleksi administrasi. Seleksi administrasi intinya adalah memenuhi semua yang disyaratkan. Lengkap, sesuai, maka insya Allah akan bisa lolos pada seleksi administrasi ini.
Berikutnya, tahapan yang kedua adalah seleksi bakat skolastik atau biasa kita kenal dengan psikotes, ya. Untuk psikotes sendiri ini diperuntukkan bagi yang belum memiliki LOE unconditional. Jadi kalau belum memiliki LOE, wajib mengikuti yang namanya seleksi bakat skolastik. Nah, dulu saya juga mengikuti seleksi bakat skolastik karena saya belum memiliki LOE. Dan bagi mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi di luar ya, luar negeri itu ini biasanya tidak diikuti. Jadi setelah administrasi langsung ke substansi karena syaratnya memang harus memiliki LOE. Kemudian yang ketiga ada yang namanya seleksi substansi. Ini adalah seleksi akhir ya. Substansi ini seleksi akhir. Bentuknya adalah wawancara atau interview untuk menggali lebih dalam terkait profiling diri dari pendaftar beasiswa LPDP. Nah, di sini memang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik ya, karena apa yang kita tulis pada seleksi administrasi, baik itu tentang eh, rencana selama pasca studi atau rencana kontribusi tentang kegiatan kita selama dulu menjadi mahasiswa, organisasi, prestasi, itu semuanya akan dibahas di sini. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan guna melewati tahapan terakhir ini. Oke. Dan yang terakhir di sini kita akan membahas tentang komponen dana beasiswa apa saja yang diberikan oleh LPDP. Ini ada dua ya, secara umum itu ada dua. Yang pertama terbagi menjadi dana pendidikan, yakni terdiri atas dana pendaftaran. Jadi ini dana pendaftaran ini akan diganti dana pendaftaran yang mana? Pendaftaran universitas, di mana kita mendapatkan LOE yang kita lampirkan pada saat mendaftar atau yang kita lampirkan setelah kita dinyatakan sebagai calon awardee LPDP seperti itu. Jadi nanti dana pendaftarannya hanya satu ya. Misalkan kita mendaftar 5 gitu, hanya satu yang akan diganti di mana kita yang kita ambil untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua di sini ada dana SPP atau tuition fee. Nah, ini nanti akan di-cover oleh LPDP. Kemudian diberikan juga dana tunjangan buku ya. Dana tunjangan buku selama kuliah itu juga diberikan. Kemudian ada dana penelitian tesis untuk magister, disertasi untuk doktor. Kemudian ada juga dana seminar internasional dan publikasi jurnal internasional. Sementara dana pendukung juga diberikan yang pertama dalam bentuk dana transportasi. Jadi dana transportasi itu keberangkatan ya, misal kita dari Indonesia berangkat menuju ke negara tujuan, itu nanti biaya pesawat juga di cover oleh LPDP. Termasuk pengurusan aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan. Jadi selama dana kedatangan itu juga kita diberikan, terus hidup bulanan, kalau mengikuti lomba internasional itu juga diberikan, bahkan tunjangan keluarga pun diberikan khusus doktor, ya, khusus program doktor. Dan ada juga dana keadaan darurat ketika ini memang diperlukan, bisa diajukan. Terus ada tambahan yang namanya biaya pendukung bagi penyandang disabilitas karena memang membutuhkan pendamping. Maka ada dana aplikasi visa pendamping, dana transportasi pendamping, asuransi kesehatan juga bagi pendamping, tunjangan visa bagi pendamping, serta dana pendukung lainnya yang disetujui oleh LPDP seperti itu. Dan kita tahu ya begitu banyak dana-dana yang sudah dikeluarkan, diberikan kepada awardee selama masa studi. Nah, oleh karena itu, kita harus benar-benar memanfaatkan masa studi dengan baik, belajar dengan baik, dan berkontribusi bagi negara tercinta kita ini. Oke, sekarang kita akan tutup dengan kontribusi. Apa sih kontribusi yang diharapkan oleh negeri ini? Nah, kita sebut dengan istilahnya adalah pengabdian ya. Jadi pengabdian setelah selesai kuliah di sini bahwa penerima beasiswa, magister dan doktor wajib kembali dan mengabdi di Indonesia. Kalau dari luar negeri ya kembali ke Indonesia. Kalau sudah ada di Indonesia berarti langsung mengabdi seperti itu. Bagaimana ketentuan LPDP dalam mengabdi? Yang pertama di sini perlu dipahami bahwa
Kontribusi yang diharapkan itu adalah 2 kali masa studi. Anggaplah kuliahnya 2 tahun misalkan untuk magister. Berarti ditambah 1 tahun. 2N berarti di sini 2 kali 2 tahun. N-nya ini tahun ya. Berarti 2 kali 2 tahun plus 1. Berarti 4 plus 1, 5 tahun. Setelah selesai studi secara berturut-turut. Nah, karena kita memang harus memberikan kontribusi kita harus turut memajukan bangsa dan juga membesarkan negara tercinta ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan yang namanya proses pengabdian pasca studi. Baik, kira-kira seperti itu ya terkait tentang beasiswa LPDP, terus bagaimana syarat-syaratnya, seleksinya, sudah kita bahas. Insya Allah pada video berikutnya saya akan memberikan tips untuk bisa lolos seleksi administrasi, terutama untuk penulisan IC terkait komitmen kembali ke Indonesia, terus kemudian juga terkait rencana pasca studi ya, dan yang terakhir adalah kontribusi seperti itu. Baik, terima kasih sudah mengikuti video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.